Santapan Harian Jumat 27 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami menyendengkan telinga ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami rindu firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 1-17. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram, dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sahabat Santapan Harian, ada ungkapan yang mengatakan, 1 teladan lebih baik daripada 1000 nasihat. Artinya teladan punya pengaruh lebih besar dibandingkan dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Bacaan hari ini menunjukkan kehidupan beriman yang berfokus pada Yesus Kristus.
Fokus pada Kristus ditunjukkan dengan kesediaan menanggalkan semua beban dan dosa. Fokus iman seorang Kristen seharusnya tertuju kepada Yesus Kristus. Peristiwa Yesus Kristus memikul salib menunjukkan kepada kita bahwa Dia memikul beban dosa manusia. Melalui peristiwa salib, Yesus memberikan teladan bagi kita agar kita pun tetap setia dan tekun memikul salib kita masing-masing meskipun mendapat penolakan, bantahan, dan tekanan. Teladan dari Tuhan Yesus menolong kita untuk terus berjuang dan tekun melawan dosa sehingga kita tidak lemah dan putus asa. Mari kita tetap berjuang dan berfokus kepada Kristus Yesus sebagai teladan iman yang sudah memberikan teladan perjuangan dan kesetiaan dalam menaati kehendak Allah. Jika dalam perjuangan melawan dosa ada ganjaran, ingatlah itu sebagai tanda didikan dari Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan mendidik kita seperti seorang ayah mendidik anaknya. Tuhan mendidik kita supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Kita diundang untuk tetap teguh dalam iman meskipun menghadapi tantangan. Dalam hidup kita, penting untuk kita tidak menyerah dan terus berjalan dalam iman meskipun perjalanan terasa berat. Kita harus menjauh dari kebiasaan buruk dan mencari cara untuk hidup lebih baik. Menerima koreksi dan pembelajaran dengan hati terbuka sebagai bagian dari pertumbuhan rohani. Perjalanan iman seorang Kristen dalam melawan dosa dinyatakan dengan hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Janganlah kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, sebab Kristus sudah memberi teladan dengan memikul dosa-dosa kita. Kristus menang dan telah duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, kita pun harus tetap berjuang sampai Kristus datang kedua kalinya ke dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat-Mu dan untuk menggenggam apa yang terpenting setiap harinya sambil terus berfokus kepadamu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.